Halo semuanya, selamat datang di channel aku bersama aku Ginter Terus Bagja. Dalam segmen kali ini aku ingin bahas satu materi yang cukup menarik, tapi ini nggak bakal ngebahas yang serius amat. Ya enjoy aja di bawahnya, yaitu adalah kenapa sih percaya diri itu sangat penting dalam kehidupan kita. Oke, PD itu singkatan dari percaya diri. How to be confident. Ya mungkin percaya diri itu sangatlah mustahil bagi orang-orang yang nggak pernah mau belajar PD, tapi sangat mungkin kalau orang-orang yang mau keluar dari zona nyaman dan juga mau belajar PD. Aku ingin sedikit cerita, pertama kali aku mulai PD itu ketika masih MI yang kalau kalian tahu tuh MI itu SD. Aku di saat itu belajar harus berpidato. Ya bulan Ramadan, aku disuruh untuk berpidato, tapi setelah 10 detik kemudian tiba-tiba aku lupa skrip. Padahal aku ngafalin itu sampai 1 minggu loh itu teh. Dan alasannya kenapa sih aku tiba-tiba langsung down, langsung out dari panggung, karena aku lupa skripnya, aku grogi. Dari sanalah aku mulai belajar PD. Oh ternyata ini kesalahan aku, ini grogi aku. Setelah itu aku mulai ke MTS, aku mulai masuk OSIS, dan pas itu aku belajar public speaking, belajar ngomong di depan umum, belajar berpendapat, belajar speaking. Aku belajarlah dari hal kecil yang membuat aku ngerasa itu takut, tapi aku paksain aja. Walaupun aku ngerasa takut itu takutnya gak baik, tapi menurut aku sendiri aku tabrakin aja. Ada satu hal yang biasanya membuat kita menjadi kunci kenapa kita nggak mau belajar PD. Takut langkah kita salah. Belajar PD itu nggak hanya sekedar soal public speaking, tapi belajar soal speak up. Ketika ada satu obrolan, kita coba deh belajar speak up. Misalnya nih dalam satu ruang meeting, kamu lagi ngobrolin soal apa lah itu contohnya. Contoh nih, kamu membahasin soal struktur organisasi OSIS. Tiba-tiba kamu kepikiran gimana kalau kita ngelakuin program Be Healthy Class. Tapi kamu takut, ntar gimana ya kalau program ini ternyata gagal. Tapi karena kamu kebanyakan mikir, tiba-tiba ada orang lain yang idenya sama-sama banget sama kamu, tapi dia di-apply 100% semuanya. Dan kamu langsung berpikir, aduh nyesek banget, aku tadi padahal sama loh idenya. Nah, karena keterlambatan sama kamu gak percaya diri, akhirnya ide kamu keburu sama orang lain. Lantas, bagaimana sih caranya supaya kita bisa membangun PD yang baik dan benar? Yang seperti aku bilang tadi, bahwa kita awali dengan cara hal yang sekecil apapun itu. Entah kita ngomong di depan kamera, entah ngomong kita ketika speak up, atau enggak di ruang yang publik. Ingat, percaya diri itu nggak hanya sekedar soal ngomong. Percaya diri soal gestur kita, cara kita berbicara, atau ketika kita ngobrol sama teman kita. Kan nggak mungkin, kadang-kadang ada orang yang ngobrol iya doang gitu, kayak ngangguk-ngangguk doang. Mereka tuh paham, tapi mereka nggak mau terlalu terlibat karena mereka takut pendapat mereka tuh salah. Padahal nggak apa-apa, ngomong aja. Coba deh awali dengan hal-hal yang sekecil apapun, ataupun cari aja dulu apa sih yang membuat kamu tuh susah untuk pede, atau apa sih yang membuat kamu susah untuk speak up. Belajar itu semua, analisis itu semua, baru kamu langsung ngelakuin itu. Tabrakin aja, walaupun kamu takut, tapi coba dulu. Coba dulu sehari, coba dulu 2 hari, 3 hari, atau enggak sampai 6 bulan. Oh iya, aku juga ingin ngomong bahwa mindset di tahun 2026 ini jangan coba 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi coba 6 bulan. Ya, aku mendapatkan mindset tersebut dari satu studi yang dimana sekarang dengan 6 bulan kita bisa melakukan semua hal secara konsisten. Jadi, di 6 bulan pertama kita akan buat perubahan. Coba deh kamu belajar dalam suatu organisasi atau dalam lingkup apapun, atau di tempat, atau bersama teman kamu ketika lagi ngobrol, coba deh kamu speak up, notice nih apa yang mereka omongin. Coba deh kamu ikut bahas juga, kamu coba untuk oh iya aku juga ikut kayak gitu dan lain-lain. Ya cobain aja dulu, karena biasanya dengan cara kita ngomong dengan hal kecil aja dulu, biasanya kita membuat diri kita untuk keluar dari zona nyaman, yang membuat ke otak kita bahwa oh ternyata ini nggak apa-apa kok, oh ternyata kita ngelakuinnya aman ternyata gitu. Jadi buat dulu sugesti kepada otak kita bahwa semua yang kita lakukan itu ternyata aman, nggak semua apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan kenyataan. Aku pernah baca satu buku yang namanya tuh Don't Believe Everything You Think. Jangan percaya semua yang apa kamu pikirkan. Dari buku ini kita tahu bahwa terkadang semua yang kita pikirkan ternyata itu hanyalah victim belakang. Ya, hanya pikiran di belakang. Dan ternyata itu nggak ada apa-apanya. Coba deh kita belajar untuk tabrak apa yang kita pikirkan. Kalau kita takut, ya tabrakin aja. Kalau kita takut gelap, cobain aja dulu kegelapan. Kalau kita takut pisau, coba deh kita pegang pisau. Tapi jangan digesret ya. Kalau kita takut sama kecoa, coba deh sekali aja pegang kecoa. Ya, dengan salah satu hal untuk tabrak semua, biasanya membuat otak kita menganggap
oh ternyata ketika kita udah melakukannya aman kok, ternyata gak apa-apa kok. Jadi inti darinya, semua hal yang akan kita lakukan kalau kita mau keluar atau ketika kita ingin memperbaiki semuanya, lakukan dengan satu metode ampuh, yaitu adalah coba aja dulu, walaupun sekecil apapun. Oke, for the end, mungkin aku nggak bakal ngebahas apapun lagi, tapi for the end dari video ini, aku ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah mau nonton video ini, dan terima kasih juga pada teman-teman yang udah mau like and subscribe channel aku. So, see you the next video.